Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kembali saya mengulangi bahwa rukun beragama ayakuna mu'minan, dia punya keimanan. Ayakuna musliman, dia muslim. Karena Islam itu keyakinan semua ideologi dari mulai Adam hingga Muhammad SAW. Dan yang ketiga ayakuna muhsinan, dia menjadi seorang muhsin. Muhsin itu definisi klasiknya anta'budallah ka'annaka tarah. Kau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarah, andaikan kau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak. Tapi sesungguhnya yakinlah bahwa Allah itu melihat kita. Ada sebuah kisah yang luar biasa. Muridnya Imam Asy-Syafi'i, beliau selesai kuliah atau pesantren lah bersama Imam Syafi'i. Lalu beliau bekerja di salah satu perusahaan. Ya, gaji pertamanya anggap saja 1 juta. Ternyata 1 juta tidak cukup. Tentu karena beliau selain punya istri, punya anak-anak, 1 juta apalagi di masa resesi seperti ini tidak cukup. Ya, akhirnya beliau datang kepada Imam Syafi'i, guru, aku sudah bekerja, alhamdulillah sudah dapat gaji, tapi tidak cukup guru. Ya, gajinya berapa? Anggap saja 1 juta, seperti yang sudah kita sepakati tadi. Cukup? Tidak cukup guru. Mau kamu apa? Saya mau lebih guru. Baik, kalau gitu Anda bilang kepada pimpinan Anda, minta gajinya 800.000 saja. Logikanya harusnya agar cukup gajinya ditambah, ini malah minta dikurangi. Tapi karena santri terdahulu, mahasiswa terdahulu itu enggak banyak melakukan protes, sehingga gaji agar cukup harusnya ditambah, ini dikurangi nggak protes. Baik guru, saya akan bicara sama pimpinan saya biar gaji saya 800.000. Datanglah santrinya Imam Syafi'i, Imam Al-Muzanni ini kepada pimpinannya, lalu dia utarakan maksudnya agar gajinya dikurangi 800.000. Betapa bahagianya pimpinan perusahaan ketika anak buahnya minta gajinya hanya 800.000 saja. Mungkin bahasa kita, kalau bisa yang lain ikut seperti Anda Al-Muzanni. Ini kalau begini kayaknya nggak akan ada demo buruh nih katanya nih. Ternyata bulan depan gajinya 800.000. Apa yang terjadi? Nggak cukup lah. Logika mana? Matematika mana? Bangkir mana? Agar gaji cukup dikurangi. Akhirnya Imam Al-Muzanni beliau datang menemui gurunya. Guru, ternyata 800.000 nggak cukup. Oh, mau kamu apa? Mau saya cukup guru. Baik, kalau begitu Anda datang lagi besok kepada pimpinan perusahaan Anda minta gajinya 600.000 saja. Malah dikurangi. Akhirnya Al-Muzanni beliau nggak berani protes, taat saja. I follow my teacher gitu. Datang kepada pimpinannya. Pimpinan, gaji saya potong saja 600.000 ya. Wah, Anda nih luar biasa. Saya kira ya saat ini agak sulit menerapkan ini. Tapi coba kita ambil hikmahnya. Jadi 600.000 saja gaji Anda. Baik, 600.000. Apa yang terjadi? Ternyata bulan ketiga gajinya 600.000. Cukup bahkan berlebih. Kali ini Al-Muzanni dia terheran-heran. Kok bisa? Gaji 1 juta tidak cukup, dikurangi 800.000 tidak cukup, dikurangi menjadi 600.000 malah cukup. Akhirnya kali ini saya mesti bertanya kepada guru saya Imam Syafi'i. Guru, ketika gaji saya 1 juta tidak cukup, engkau memberikan nasihat dikurangi 800.000. Kau memberi nasihat 600.000. 1 juta tidak cukup, 800.000 tidak cukup, 600.000 ternyata berkah guru. Ya, bukan hanya cukup tapi berlebih. Apa rasanya guru? Anda datang ke perusahaan sering telat. Harus masuk jam 7, Anda tiba jam 8. Yang 1 jam itu ketika Anda peroleh, itu sebetulnya sesuatu yang haram. Ketika yang haram masuk ke dalam harta kita yang halal, maka mengotori semua. Semua menjadi najis, kotor semuanya. Tapi kalau Anda mengambil 600.000 saja, karena memang Anda datangnya telat, maka itulah keberkahan. Jadi kalau gaji Anda ingin kembali 800.000, 1 juta, maka kerjalah totalitas. Ihsan itu, kata Nabi, Allah menyukai hamba-hambanya yang bekerja totalitas dan profesional. Itulah ihsan.
Orang yang punya ihsan, dia nggak perlu kerja ada CCTV. Dia nggak perlu dimandori. Dia nggak perlu dipuji. Karena udah ada Tuhan yang maha memuji dia. Makanya kita puji semua kegiatan-kegiatan kita kembali kepada Allah. Alhamdulillah. Bahwa segala puji ini bagi Allah. Itu sebabnya ketika seseorang masih butuh diawasi, masih butuh di mandori, keyakinan dia kurang. Itu sebabnya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin luar biasa. Ketika seseorang berbuat curang, itu bukan masalah sepele. Berarti dia tidak meyakini Allah itu Al-Basir, maha melihat. Ketika seseorang berdusta, itu bukan permasalahan sepele. Berarti dia tidak meyakini As-Sami, Allah itu maha mendengar. Itulah ihsan. Orang ihsan, dia tidak butuh piranti, teknologi untuk mengatur kerja dia. Kenapa? Karena dia sudah yakin Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Maka ketiga rukun tadi, keimanan, keislaman, keihsanan, itu disingkat oleh para ulama menjadi bahwa seorang muslim itu harus meyakini minallah. Kita ini berasal dari Allah. Kalau kita berasal dari Allah, maka fillah, usahakan kita bekerja di area-area yang Allah ridha. Jelas halalnya, jauh dari syubhatnya, apalagi haramnya. Subhanallah. Ada seorang ulama besar namanya Muhammad Hussein Az-Zahabi. Ketika beliau ingin berusaha, ingin membuka pabrik, ketika beliau dalam urusan ekonomi dia ingin membuka perusahaan yang lebih besar, dalam urusan akhirat dia ingin mendapatkan sholat yang khusyuk. Ternyata menariknya dia mulai dari apa? Dia membuat sebuah buku yang menjadi magnum opus namanya Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Karena dosa itulah yang menghalangi rizki. Dosa itulah yang menghalangi perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, lillah. Kalau kita sudah kerja di area yang Allah ridhai, maka lillah, kerjalah karena Allah. Ya, bukan karena pimpinan atau karena gaji. Gaji yang diberikan oleh pimpinan itu limited. Tapi gaji yang diberikan Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah tuh lillahi mulku samawati wal ardh, punya segalanya. Subhanallah. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah pentingnya dan ini menjadi bagian yang luar biasa, ma'allah. Maka kerjalah, berkehidupanlah ma'allah. Ajak Allah, libatkan Allah. Kalau Allah kita ajak dalam kehidupan kita, maka yang lain tuh jadi gampang. Tidak ada ketakutan dalam diri kita. Kenapa? Karena yang terakhir, yang kelima, ilallah. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ikuti terus channel ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa menjadi pencerah, pengingat kita bersama bahwa kita ini satu bangsa, bahwa kita ini satu perjuangan. Indonesia harus lebih hebat, Indonesia kita harus lebih berkeadilan, Indonesia kita harus lebih berkemajuan, dan Indonesia kita harus lebih bangkit bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.